Nama saya Pisleu. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua tingkat 1 semester 2. Di video kali ini saya mendapatkan tugas untuk menceritakan tentang Santo Pelindung saya dan cerita runtut sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah katekese umat SD atau anak-anak. Jadi video yang pertama ini tentang cerita riwayat hidup Santo Pelindung saya. Di sini saya memilih Santo Pelindung saya itu Santo Padre Pio atau yang biasa dikenal dengan Santo Pius dari Pietrelcina, yang biasa dikenang di setiap tanggal 23 September. Oke. Jadi nama asli Santo Padre Pio adalah Francesco Virgione. Ia lahir di Pietrelcina, Benevento pada tahun 1887. Ia masuk Ordo Kapusin dan menjadi imam. Ia menjalankan pelayanan iman dengan penuh tanggung jawab, terutama di Biara San Giovanni Rotondo di Puglia, Italia Selatan. Ia melayani umat Allah dalam doa dan kerendahan hati, lewat bimbingan rohani, pelayanan sakramen taubat bagi para pendosa, dan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang sakit dan miskin. Ia juga mengalami luka penyaliban Yesus Kristus atau yang disebut dengan stigma. Jadi Santo Padre Pio itu wafat pada tanggal 23 September tahun 1968 dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni tahun 2002 oleh Paus Yohanes II. Oke teman-teman, dari cerita riwayat hidup Santo Padre Pio ini, makna yang saya ambil sebagai kehidupan saya yang biasa dipakai oleh Santo Padre Pio adalah berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Hal ini saya ambil sebagai makna dalam pengalaman hidup saya. Jadi sekian cerita tentang riwayat Santo Pelindung saya. Sekarang saya akan menceritakan tentang cerita runtut. Jadi pada suatu hari atau pada hari Rabu pagi, saya pergi ke kampus untuk mengikuti ujian katekesi umat anak-anak. Saya berangkat dari asrama itu jam 7.30 dan tiba 5 menit kemudian di kampus. Sesampai di kampus, saya siap diri untuk memulai dengan ujian. Setelah siap diri atau menyiapkan diri, saya memulai ujian sambil menunggu giliran saya untuk bercerita atau menunggu waktu untuk memulai ujian. Pada siang hari, saya sudah selesai ujian. Saya merasa sangat senang karena berhasil menyelesaikan ujian dan saya pulang kembali ke asrama dengan perasaan lega. Itu adalah cerita runtut dari saya. Kenapa cerita ini disebut sebagai cerita runtut? Karena cerita ini dimulai dari kata berangkat, tiba, kemudian menyiapkan diri, ujian, selesai, dan pulang. Makanya disebut sebagai cerita runtut. Oke teman-teman, hanya ini saja video yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.